Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mansaru, jumpa lagi dengan saya Azimatul Nikmah. Inilah podcast Mansaru. Terus belajar, ceraskan diri, raih prestasi yang cemerlang. Sobat Mansaru, tepat pada tanggal 31 Juli ini ada dua guru dari Mansatu Bojonegoro telah menyelesaikan masa tugasnya, telah menyelesaikan masa pengabdiannya. Salah satunya telah hadir bersama saya, yakni Bapak Basuni. Assalamualaikum Pak Basuni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Nima. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat. Bahagia Pak? Alhamdulillah juga bahagia. Karena hari ini juga ada momen yang juga menggembirakan saya. Oke, sebelum kita bercerita tentang momen kebahagiaan dari Pak Basuni, sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan juga selamat atas berakhirnya masa tugas dan juga masa pengabdiannya di Mansatu Bojonegoro. Terima kasih Mbak. Ya, ini suatu perjuangan yang sudah hampir 33 tahun ya mengabdi menjadi guru. 33 tahun mengabdi jadi guru Pak. Yeah. Itu dihabiskan selama 33 tahun itu hanya di Mansatu Bojonegoro atau sebelumnya juga sudah di sekolah lain? Saya masuk di Bojonegoro itu saya baru tahun 2004. Tahun 2004. 1 April 2004 SK-nya. Sebelum itu saya mengajar di tempat yang lain. Mulai dari GTT menjadi PNS diangkat. Kebetulan saya punya pengalaman pengangkatan pertama di Jogja. Oh, dulunya berarti sebelum di Bojonegoro di Jogja. Di Jogja dulu. Dari PNS 93 sampai dengan 2004. 2004. Iya, sekarang di Jogja. Terus kemudian akhirnya mutasi di Bojonegoro. Di Mansatu Bojonegoro sampai sekarang. Kalau dihitung dari tahun 2003 berarti Pak ya? 2004 sampai dengan tahun 2023, kurang lebih ada sekitar 19 tahun lebih 7 bulan. Lebih 7 bulan ya. Di Mansatu Bojonegoro. Perasaannya bagaimana Pak? Sangat senang, bahagia karena semua proses yang saya lakukan di sini berakhir dengan endingnya dalam keadaan sehat. Itu nikmat yang luar biasa. Alhamdulillah. Salah satu kenikmatan yang tidak terhingga Pak ya. Iya. Bisa menyelesaikan namanya purna tugas, bener nggak sih Pak? Sudah purna tugas dalam keadaan sehat. Bisa berpamitan dengan Bapak Ibu guru dan siswa, itu kan satu kebahagiaan tersendiri saya. Dalam keadaan semuanya senang. Semuanya senang. Oke. Tadi juga Pak Basuni mengatakan bahwa di awal tadi pada hari ini juga ada momen yang membahagiakan seperti itu. Momen apa sih Pak? Mungkin boleh diceritakan. Kebetulan hari ini saya purna tugas. Satu sisi saya, anak kedua saya itu hari ini ujian skripsi dan selesai secara administrasi. Jadi kan sama-sama purna. Oke, ya, yang kan untuk anak dari Pak Basuni sudah purna dari masa kuliahnya. Terus untuk Pak Basuni selesai menyelesaikan purna tugasnya. Sama-sama purna tugas judulnya. Ya. Wah, sama-sama menyelesaikan. Ya, menyenangkan dua-duanya Pak, menyenangkan, bahagia sekali hari ini saya. Wah, Masya Allah. Terus kemudian Pak, selama 19 tahun mengabdi di Mansatu Bojonegoro, ada nggak sih Pak mungkin pengalaman-pengalaman yang sangat mungkin tidak terlupakan gitu Pak waktu di Mansatu Bojonegoro? Apa Mbak? Saya kira saya normal-normal saja, cuma ketika saya bersama anak bisa mengantarkan anak punya prestasi tertentu itu yang sangat menyenangkan caranya. Oke, ya. Jadi Sobat Mansaru, Pak Basuni ini juga salah satu guru pembimbing Olimpiade Pak ya. Pembimbing Olimpiade di mana Pak Basuni adalah salah satu pembimbing Olimpiade ekonomi. Ya, yang salah satunya yaitu dari yang kemarin sudah datang di podcast Mansaru juga atas nama Ayu Rizky Lestari. Ayu Rizky Lestari dan satunya Diah Santika. Diah Santika. Salah satunya adalah orang di balik itu, di balik kesuksesan dua siswa itu adalah Bapak Basuni. Pak Basuni. Ya, yang sukses anaknya Mbak. Yang sukses anaknya. Pendidik itu hanya Tut Wurihandayani saran. Oke. Ya, pokoknya mengikuti apa yang dilakukan siswa, kita ikut membina, ikut mendampingi itu sudah. Karena moto dari pendidikan kan Tut Wurihandayani Mas. Ya, mengikuti apa yang dikehendaki siswa, apa yang dibutuhkan. Masya Allah. Berarti ya memang pendidik itu hanya sebagai apa ya Pak? Motivator kalau nggak? Motivator paling ya, fasilitator, motivator.
apa Mbak ya, pokoknya sekitar itulah ya, motivator, fasilitator gitu. Kalau untuk kesuksesan siswa dan yang lainnya selain dari doa adalah dan juga usaha dari mereka. Jelas itu yang pokok, mereka punya minat, punya motivasi kuat. Nah, kita tinggal memfasilitasi, kemudian mendukung, ikut membantu bagaimana kalau ada kesulitan itu yang kita laksanakan. Oke. Selama di MAN 1 Bojonegoro, bagaimana ya Pak? Selama jenengan di MAN 1 Bojonegoro meninggalkan MAN 1 Bojonegoro, sebenarnya judulnya bukan meninggalkan ya, hanya purna tugas saja. Kalau seumpama tinggal dolan sih dolan aja, dekat aja Pak ya. Perasaannya bagaimana Pak? Tadi pagi saya juga tadi setelah pelaksanaan apel juga berpamitan kepada siswa. Terus tadi ada pelaksanaan rapat dinas juga, perpisahan dengan Bapak Ibu guru dan juga karyawan. Itu bagaimana perasaannya Pak? Perasaannya ada dua hal sebenarnya. Ya tadi sudah saya katakan, saya hari ini sangat bahagia karena saya bisa mengakhiri tugas ini dengan baik, dalam arti bisa sampai dengan tuntas, tidak ada kendala dan alhamdulillah dalam keadaan sehat. Terus yang kedua adalah saya sekaligus sedih karena harus berpisah dengan teman-teman yang banyak, dengan siswa yang kita cintai, sehingga itu rasanya juga berat. Tapi karena memang tugas itu harus sudah berakhir, maka ya kita ikhlaskan sehingga kita ya enjoy saja. Enjoy saja. Ada rencana Pak setelah dari sini, setelah purna tugas, rencananya mau ngapain ini Pak di rumah? Sementara ini kita akan menenangkan diri. Menenangkan diri setelah 33 tahun. 30 tahun saran berkerja. Bukan jenuh ya, tapi memang ya cukup agak capek. Butuh suasana baru seperti itu Pak ya. Itu nanti kita kalau selama ini mungkin mengajar teorinya, ya nanti prakteknya saran. Walaupun itu mungkin dalam skala kecil, yang penting kita akan saran. Ilmunya ekonomi otomatis kan itu ada rencana-rencana yang sifatnya untuk bagaimana ilmu itu selama ini kita teori terus, maka ini perlu kita saatnya mempraktekkan walaupun itu tidak skala besar menjadi apa enggak, tapi ya penting itu mempraktekkan apa yang selama ini diajarkan. Oke. Apakah setelah ini ingin menjadi seorang pengusaha dan yang lainnya Pak? Ada angan-angan seperti itu nggak sih Pak? Nampaknya kok sudah terlanjur belum jadi itu. Sebenarnya punya aktivitas yang sifatnya untuk mengisi kekosongan untuk keluarga dan juga mungkin lingkungan sekitar Pak ya. Selama di MAN 1 Bojonegoro nih Pak, ada nggak sih Pak mungkin keinginan selama 19 tahun ini yang belum tercapai seperti itu? Ada nggak sih Pak yang seperti itu? Ada. Karena selaku pembimbing anak, terutama Olimpiade, cita-cita saya itu bagaimana bisa sampai pada tingkat nasional, itu kan sebagai bentuk puncak prestasi anak sebenarnya, itu yang belum tercapai. Semoga dengan adanya ini, dua anak kan sudah diantarkan Pak Basu ini di tingkat provinsi. Semoga selanjutnya di tingkat nasional bisa meraih prestasi di tingkat nasional. Amin ya, semoga didoakan semuanya, semoga bisa tercapai apa yang kita cita-citakan. Tapi percaya nggak sih Pak untuk ada anak ini? Apakah ada bibit-bibit? Menurut Pak Basu ini anak-anak di MAN 1 Bojonegoro ini bagaimana sih tipe-tipenya kayak gitu? Sebenarnya banyak, cuma mungkin karena motivasi aja yang kurang. Sebenarnya kalau dilihat dari segi input kan sebenarnya MAN 1 kan sudah cukup lumayan, lumayan. Cuma kadang-kadang kan mencari orang yang mau, kemudian motivasinya kuat untuk bagaimana dia bisa mengembangkan diri, itu yang penting sebenarnya. Itu yang penting ya yang sebenarnya. Penting, ya. Kalau tanpa motivasi kemudian kan sama sekali enggak. Karena pengalaman bimbingan, kalau kita yang terlalu aktif itu gandaan. Harusnya yang aktif siswanya kita hanya menjadi fasilitator aja. Kemudian memotivasi saja, motivasi itu yang pokok sebenarnya. Ya, jangan menjadi orang yang seperti apa ya, kita yang butuh, tapi anak itu yang butuh. Kemudian kita butuhnya adalah bagaimana anak itu punya motivasi yang kuat. Bibitnya sudah ada, tinggal kita yang mengasah gitu. Ya, luar biasa sekali Pak. Mungkin ini dia terakhir ini Pak, ada nggak sih Pak pesan dan kesan yang ingin disampaikan kepada Sobat Mansaro? Mungkin kesannya waktu di MAN 1 Bojonegoro, terus pesannya yang ingin disampaikan kepada Sobat Mansaro. Mungkin dari alumni juga yang dulu, Pak Basu nih ternyata masih muda kok sudah pensiun. Mungkin sebelum terakhir nih Pak, sudah berapa orang yang menanyakan tentang hal ini? Pak Basu nih terlihat masih muda kok tiba-tiba pensiun kayak gitu. Sudah melihat saya semakin budak ini sebenarnya tanda-tanda saya sudah enggak muda lagi. Tapi enggak Pak, kalau dari jauh itu sudah terlihat Pak Basu ini itu masih muda loh Pak. Saya kira justru kemarin
Pak Basuni sudah mau pensiun. Oh masa, saya nggak percaya loh Pak. Karena Pak Basuni itu mungkin karena ini ya Pak, aura bahagia, selalu bersyukur, termasuk kayak gitu nggak sih Pak? Yang penting enjoy setiap jangan sampai kita itu bekerja itu menjadi beban. Bekerja jangan sampai menjadi beban. Ya, itu bagian dari yang tugas betul. Tapi kan ini ya bagian dari memang tugas kita yaitu dalam arti apa? Kita menjalani ya sesuai dengan tupoksinya. Jadi kan luar biasa sekali. Oke, terakhir Pak, pesan dan kesan yang ingin disampaikan kepada Sobat Mansaro. Kesannya di Man 1 Bojonegoro, pesannya untuk teman-teman, untuk alumni yang ada di Man 1 Bojonegoro yang menyaksikan tayangan ini. Oke, ya, secara umum memang semuanya di sini menyenangkan tadi karena kita memang madrasah menjunjung tinggi akhlakul karimah, sehingga insya Allah gesekan-gesekan yang sifatnya horizontal dengan teman, dengan siswa itu tidak begitu ada secara umum. Kalau namanya problem kaitan dengan siswa, otomatis problem dalam arti Mbak ya, kita menghadapi masalah dengan siswa kan itu hal yang biasa secara umum. Karena saya juga punya pengalaman mengajar yang notabene itu bukan sekolah agama atau madrasah. Betapa beratnya pada waktu itu saya ini karena pengalaman dulu, kalau itu terlalu panjang Mbak, cerita mengajar kan dari sekian tahun yang dulu kan pernah berbagai cara. Nah, insya Allah kalau di sini semuanya bagus dan insya Allah ini semuanya adalah memang kita kerjasamanya cukup bagus di madrasah ini. Yang saya pesankan ya terkait dengan sekolah kita ini sudah menjadi sekolah yang bukan istilah unggulan saja, tapi kita sudah menjadi sekolah yang memang menjadi rujukan dari terutama madrasah-madrasah di sekitar ini. Oleh karena itu tadi sudah sering saya katakan bangunan yang sifatnya kuantitatif atau kuantitas, kemudian hal-hal yang sifatnya sarana prasarana sudah meningkat. Nah ini sekarang tinggal bagaimana diisi kegiatan-kegiatan atau peningkatan yang lebih bagus lagi kaitan dengan Mansaro ini agar menjadi lebih maju lagi. Lebih maju lagi. Ya, itu Mbak kira-kira semacam itu sekarang. Masya Allah. Oke. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak Pak atas pengabdiannya di Man 1 Bojonegoro. Saya juga mengucapkan selamat atas purna tugasnya, selamat juga atas kelulusan dari skripsi dari anak dari Pak Basuni. Semoga hasil dari skripsinya ini bisa menjadikan manfaat untuk diri sendiri dan juga untuk lingkungan sekitar. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak. Saya tunggu dolannya di Man 1 Bojonegoro. Jangan lupa menyapa saya ya Pak ya. Kalau di jalan bertemu dengan saya, jangan lupa menyapa saya juga Pak ya. Sama-sama Mbak. Oke. Saya maaf atas segala kekurangan, kesalahan. Oke. Tapi sepertinya Pak Basuni tidak ada kalau untuk kesalahan ini. Kalau bagi saya, nggak tahu untuk orang lainnya. Oke. Baik Sobat Mansaro, demikianlah akhir dari podcast Mansaro pada siang hari ini. Saya Azimatul Nikmah, inilah podcast Mansaro. Terus belajar, cerdaskan diri, raih prestasi yang cemerlang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.